caranya untuk hidup lebih sehat begitu. Nah ini sebelumnya saya mulai dulu sedikit cerita nih dok ya. Dulu dokter juga pernah kan bercerita, ternyata dokter juga pernah terkena serangan jantung begitu ya dok ya. Saya jadi ingat waktu itu masih umur belum ada 30 tahun loh dok. Itu merasa pagi-pagi tiba-tiba dada itu terasa sesak gitu. Tiba-tiba terasa sesak dan sebelumnya nggak ada kejadian apa-apa, nggak merasakan apa-apa, tapi dada tuh terasa sesak, semakin ketakutan, semakin sesak dan keringat dingin itu, pikirnya udah aduh serangan jantung nih, jangan-jangan udah bener-bener ketakutan, ya ampun masa mati muda sih gitu waktu itu mikirnya kayak gitu. Terus waktu itu dibawa ke rumah sakit, di EKG ya dok ya, di EKG ternyata kok baik-baik aja jantungnya gitu, dan ternyata kata dokternya sih lebih ke arah GERD gitu dok. Nah apakah ada relate sih dok antara serangan jantung sama GERD itu? Oke, saya coba jawab Mbak Wahyu. Jadi pertama pada tanggal 11 bulan 11 2022 angka cantik sebenarnya, dan tapi menjadi tidak cantik bagi saya, tapi sebenarnya banyak hikmah yang saya terima ketika tiba-tiba serangan jantung datang ke saya. Walaupun ilmu ini sudah melekat gitu, tapi ketika dia datang, jangankan jenengan yang awam gitu, kami pun dokter tetap khawatir, tetap takut dan bertanya-tanya apakah ini serangan jantung ataupun penyakit MAH ataupun penyakit otot, karena memang mirip dari gejala awalnya. Tapi jangan khawatir, nanti ada penanda-penanda khusus yang bisa menjelaskan gitu apa itu penyakit lain atau penyakit GERD atau penyakit serangan jantung tadi. Terutama penandanya adalah pemeriksaan EKG. Jadi memang kalau kasus itu terjadi secepat mungkin ke unit, jadi jangan ke dokter, karena kalau dokter praktek itu kan perlu antri gitu ya Mbak Wahyu. Jadi harusnya ke unit gawat darurat untuk dilakukan EKG tersebut. Nah, dari EKG tersebut akan terlihat bahwa itu memang benar serangan jantung atau bukan, karena serangan jantung hanya memberi waktu kita bertindak 4-6 jam gitu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya sih mungkin tertolong gitu, tetapi akan menimbulkan efek samping yang besar atau kecacatan yang besar apabila terlambat mencapai angka itu gitu. Berarti kayak di waktu 4-6 jam itu harus benar-benar segera bertindak gitu ya. Mending langsung ke, kalau merasakan gejala-gejala ke arah situ, karena sebagai awam kita tidak bisa mendiagnosa ya kan. Mending langsung ke unit gawat darurat gitu ya. Gak usah nebak-nebak. Gak usah googling. Ya karena seperti itu gitu. Nah sebenarnya kalau untuk membedakan sakit lambung atau sakit yang lain dengan jantung ini, ciri khas khususnya apa nih dok? Jadi begini, kita harus tahu dulu serangan jantung adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu tersumbat. Yang menyumbat dia biasanya sebagian besar adalah plak. Plak itu timbunan kolesterol, lemak gitu ya? Iya, lemak. Jadi dia harus, jadi sejak awal kita harus tahu bahwa kita memang benar-benar nggak punya kolesterol tinggi gitu. Karena kalau punya kolesterol tinggi akan menjadi faktor risiko berpotensi ya. Betul, jadi harus hati-hati. Terus kemudian kita mulai aware lah. Jadi memperhatikan bahwa pembuluh darah kita benar-benar tidak ada penyumbatan. Kemudian penyumbatan aja masih nggak masalah. Biasanya yang terjadi hanya darahnya tinggi gitu Mbak Wahyu. Tetapi ketika dia tiba-tiba pecah, plak tadi pecah. Plak itu sumbatan ya. Sumbatan tadi pecah atau istilah kita ruptur. Saat itu sumbatan tadi memenuhi pembuluh darah sehingga menyumbatnya. Bisa kita bayangkan ketika sumbatan itu terjadi di organ penting seperti jantung, artinya jantung berhenti bekerja saat itu. Tapi dia memberi warning sebelum dia berhenti bekerja. Dia memberi warning, dan warning ini kita kejar lah. Ini alarm dari Allah untuk segera bertindak gitu. Kalau itu terjadi di jantung. Hal serupa juga terjadi di otak yang kita sebut stroke. Tapi kalau stroke biasanya punya waktu lebih lama gitu untuk bertindak. Kalau di jantung tidak, sehingga itu yang menyebabkan menjadi penyebab pembunuh pertama saat ini. Gitu. Nah, bentuk warningnya itu yang bisa kita rasakan atau bisa kita tebak, berarti kita harus segera ke IGD itu apa dok? Jadi pertama nyeri itu selalu menjalar. Beda dengan penyakit lambung gitu. Penyakit lambung
nyerinya itu di ulu hati, walaupun bisa juga sih menjalar gitu, tetapi ke punggung kadang-kadang ke punggung, juga gitu. betul. Ini juga penyakit jantung hampir sama dalam hal itunya. Dia menjalar, penjalarannya itu bisa kita rasakan. Jadi kalau saya pertama nyerinya di dada sebelah kiri, karena letak jantung di situ ya. Walaupun ada anomali, beberapa orang memiliki kelainan. Jantungnya di sebelah kanan yang namanya gitu. dextrokardii, tapi jarang. Jadi karena jantung kita di kiri, nyeri itu di kiri, terus menjalar bisa ke tangan. Penjalarannya itu kita rasakan. Karena itu menjalarnya karena sumbatannya tadi gitu. Jadi pengaruh ke saraf. Artinya ada rasa baal, ada rasa mati di tempat yang dia jalari gitu. Itu beda dengan asam lambung ya yang Jadi yang mati rasa yang sebelah mana, Dok? yang dia biasanya menjalar ke kiri, ke tangan kiri, ke pundak. Itu ketika kita pijet biasanya kan enak kalau kita otot. Iya. Itu seperti tidak terasa. Jadi kayak mati rasa Mati udah. rasa, betul. Walaupun tidak khas juga karena Kayak kalau kata orang Jawa ngedebel gitu betul, ya. baal tuh ngedebel. Tetapi ini juga tidak selalu terjadi itu gitu. Tetapi itu gejala yang bisa kita lihat. Terus kemudian tentang keringat dingin. Keringat dingin itu pada semua penyakit akan terjadi keringat dingin. Bahkan kita gitu. ketemu dosen, kita ketemu orang yang ditakuti berada di Grogi hadapan gitu ya. Mbak Wahyu ini juga grogi. Kita akan merasakan dingin. Tapi bedanya dingin itu hanya di akral atau di ujung-ujung. Jadi hanya di tangan. Iya. Kalau pada sakit GERD tadi semakin kita takut semakin dingin, tapi yang dingin hanya di tangan. Iya. Kalau serangan jantung tidak. Iya. Keringat dingin di sekujur tubuh. Semua bagian tubuh gitu. Iya, jadi kalau kita pegang semua ya bajunya tuh basah dan keringat dinginnya tuh sampai basah, sampai mengeluarkan keringat banyak gitu. Terus kemudian dia lemas, lemas banget. Terus kalau kita punya tensi di rumah, tensinya akan drop. Itu pada serangan jantung. Justru malah drop ya, bukan biasanya. tinggi ya? Bukan. Pada beberapa orang yang normal dia akan turun, beberapa orang yang tinggi akan seakan-akan normal. Padahal sebenarnya gitu. dia turun karena kelelahan otot jantung menyelesaikan masalah di jantungnya gitu. Nah kalau itu sudah kita temui, biasanya pucat gitu kelihatan. Tapi ini juga ada pada GERD ya, jadi agak susah. Kita bawa ke IGD untuk EKG. EKG itu sebenarnya nggak mahal kan, murah, tetapi kita kadang takut. Tapi EKG menjawab itu. Takut menerima kenyataan sebenarnya sih, Dok. betul Mbak Ayu. Iya, kadang-kadang karena kalau kita bahkan dalam kondisi sehat aja gitu ya, untuk medical check up mungkin bukan karena biayanya, tapi karena nanti takut juga lihat hasilnya gitu. Kalau saya punya tip Mbak Wahyu, gini. Penyakit itu semakin dini kita obati akan semakin cepat penyembuhannya. Terus kedua, janji Allah mengatakan bahwa semua penyakit ada obatnya. Itu rasanya sebagai obat untuk kita menghadapi pemeriksaan tadi. Jadi seburuk apapun hasilnya, pasti ada obatnya. Itu ya, lebih tahu lebih dini lebih baik gitu. Betul. Iya, kan tadi dokter menyampaikan ya bahwa untuk jantung sendiri kayak kita dikasih waktu itu untuk penanganan dini 4-6 jam, dan waktu itu dokter sendiri mengalami itu. Gimana pertolongan pertama saat itu, Dok, untuk mengejar angka 4-6 jam tadi? Betul. Jadi saya harapkan karena beberapa tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang ternyata tidak menunjukkan hasil yang adekuat. Artinya tidak benar-benar membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi tindakan yang saya sarankan, jangan panik. Kemudian kita tetap membawanya ke unit gawat darurat. Insya Allah di Indonesia semua punya gitu, walaupun di pedalaman ada puskesmas yang bisa menyelesaikan. Beberapa tempat unit kesehatan sudah dengan bantuan alat EKG tadi ya, jadi bisa mendiagnosis. Kemudian dalam perjalanan, tapi tetap kita memulai untuk berjalan. Dalam perjalanan mungkin yang bisa kita lakukan melonggarkan, terus kita pertahankan untuk tetap sadar dengan cara meletakkan kepala sejajar atau lebih rendah dari yang lain. Jadi dibuat pasiennya itu tertidur, mau naik apapun. Maksud saya nggak harus ambulan. Jadi naik mobil biasa pun usahakan dia tertidur. Kalau dia naik motor, biarkan dia tertidur meletakkan kepalanya di badan pengemudi gitu. Jadi posisinya tetap duduk, tetapi dia meletakkan kepalanya, artinya kan agak rendah.
Lebih rendah dari, maksudnya daripada tegak gitu Betul, maksudnya. betul. Nggih. Tapi sebenarnya yang disarankan tidur, posisi tidur dulu. Saya lakukan itu karena saya sadar terus gitu. Tidur dan diletakkan lebih rendah Lebih dari rendah. bagian tubuh yang lain Jadi gitu. kayak ngelangak gitu ya. Betul, mungkin tetapi kan bahasanya kalau ya. itu naik motor nggak mungkin Iya, gitu. nggak memungkinkan. Nah, tapi kalau itu naik angkutan lain bisa. Jadi kalau itu motor cukup letakkan kepala ke pengemudi, gitu aja itu sudah sangat membantu. Nah ini tadi yang pertama dokter menyampaikan jangan panik. Tipsnya untuk nggak panik di masa kayak gitu tuh kayak gimana? Pasti orang kadang-kadang ada yang orang psikosomatis ya dok ya. Kadang-kadang nggak usah dia merasakan emang benar-benar sakit, mungkin mendengar penjelasan seperti ini aja udah kayak merasa sakit gitu. Gimana Betul. dia bisa mengontrol rasa paniknya ketika ya rasa sakit dalam tubuh itu benar-benar terjadi gitu. Itu banyak cara ya, mungkin psikolog bisa lebih menjelaskan Mbak Bayu. Tetapi yang biasanya saya lakukan adalah kita percayalah. Ketika kita percaya dan yakin pada Allah, kita yakin Dia tidak akan memberikan sesuatu cobaan yang kita tidak mampu. Keyakinan itu luar biasa menguatkan saya gitu. Jadi saat itu sampai, karena gini, waktu saat kejadian saya saat itu keluarga dekat habis meninggal, jadi kakak ipar saya karena serangan jantung. Jadi saya nggak mungkin cerita ke suami bahwa ini serangan jantung, nggak mungkin, karena membuat dia nanti dia kan harus membawa saya ke sana. Jadi saya berusaha menutupi gejala itu gitu. Jadi kan ada gejala berupa muntah dan buang air besar biasanya, itu menyertai serangan jantung. Itu saya tutupi gitu karena saya nggak mau gejala itu Sebelum akhirnya serangan itu? dalam proses itu, dalam proses itu. Dalam proses serangan. Tapi saya tutupi karena saya kepingin orang lain itu tidak khawatir gitu. Tetapi kita tetap sadar gitu. Jadi nggak apa-apa kalau muntah ya kita muntahkan. Terus tetap kita menuju ke tadi IGD tadi. Terus kemudian saya yakin bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu yang kita tidak mampu. Itu pertama. Kedua, sebenarnya serangan jantung itu tidak semengerikan itu. Jadi 4-6 jam tidak selalu berakhir dengan kematian, Mbak Wahyu. Iya, jangan panik ya, nanti aduh waktuku tinggal berapa jam nih, tambah panik gitu. Tidak, walaupun saya sempat syahadat saat itu karena saya juga nggak tahu apa Allah masih memberi saya waktu gitu. Tapi saya sempat berjanji kalau saya sampai punya waktu, saya akan penuhi janji saya di RDS. Masya Allah. Dan ini salah satu bukti yang saya penuhi. Terus kemudian tadi yang saya katakan 4-6 jam itu lebih ke fungsi jantung. Jadi fungsi jantung kita maunya kan kembali normal. Iya. Jadi serangan jantung tapi kembali normal. Nah, itu harus 4-6 jam. Tapi sebenarnya kalau kita terlambat dari itu tetap bisa hidup. Masih gitu. ada kesempatan. Tapi gitu ya. berarti ada cacat lah yang dialami oleh otot jantung gitu, Mbak. Oke. Wahyu. Sekarang kita ngomongin yang rada ringan-ringan ini ya. Kalau tadi udah diawali dengan cerita yang luar biasa, orang-orang psikosomatis pasti udah ketakutan, termasuk saya sih. Ya, karena kadang-kadang kita di bawah sadar ya dok, orang-orang psikosomatis itu kayak dulu waktu pertama kali ngerasa sesek gara-gara ternyata GERD itu juga gara-gara abis nonton artis meninggal mendadak karena jantung gitu. Kita nggak mikir sih sebenarnya, tapi ternyata kayak gitu masuk kayak ke alam bawah sadar gitu. Betul. Oke, nah sekarang kita nanya yang ringan-ringan dan menyenangkan agar kita bisa terhindar dari penyakit jantung, tentunya mulai dari pola hidup ya dok ya. Betul, Nah pola hidup yang seperti apa nih dok untuk khusus menjaga kesehatan jantung gitu? Betul. Jadi kalau untuk mengetahui pola hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkan jantung itu, kita harus mengenal dulu faktor resiko, Mbak Wahyu. Faktor resiko jantung itu ada 2. Ada faktor resiko primer, artinya faktor resiko yang primer ini yang pasti. Nanti kalau dia ada, kayaknya 80% akan terjadi serangan jantung gitu. Jadi satu adalah hiperlipid tadi. Hiperlipid artinya adanya kolesterol yang tinggi di tubuh kita. Jadi harus sering cek ya. Betul. Nah, cek itu disarankan kalau pada bukan penderita setahun sekali atau 6 bulan sekali. Tetapi kalau sudah pernah dia tinggi, lakukan itu 3 bulan sekali. Dan itu yang akurat, bukan yang pakai stick ya dok ya? Betul banget Mbak. Ini karena ini sering terjadi, kita ada perbedaan angka ketika pakai stick itu dengan medical check up di laborat. Betul.
Terus itu apa namanya? Selain itu untuk yang di jari ya, yang kita ambil di jari untuk stick itu tidak ada pemisahan antara HDL dan LDL. Yang kita tahu kolesterol. Dan itu biasanya tidak valid untuk menentukan dia punya enggak riwayat tingginya kolesterol. Beda dengan pemeriksaan yang di laborat. Karena kita tahu HDL itu kolesterol yang baik. Jadi kalau dia tinggi malah lebih bagus gitu. Oh gitu. Dan LDL kolesterol yang buruk. Jadi yang kita cari LDL-nya. Jadi kalau pakai stick kita nggak tahu misalnya angkanya tinggi, yang Betul. tinggi itu yang mana, Bener. yang baik apa yang buruk Betul gitu sekali. ya dok ya. Banyak pasien yang kolesterol totalnya tinggi, tapi ternyata HDL yang tinggi. Nah, Itu pada olahragawan dan itu bagus banget, gitu ya. Jadi makanya saya sarankan tetap periksa di laborat laborat. ya. Betul. Oke lanjut. Terus Dok. kemudian faktor resiko kedua ini mungkin yang susah dihindari, tetapi bagi kami dokter sangat mudah meminta untuk berhenti itu rokok. Nah, Mbak Wahyu, jadi rokok itu penyebab luar biasa tinggi untuk terjadinya serangan jantung. kenapa dok? Karena rokok tadi nikotinnya tadi membuat pembuluh darah itu menebal. Kalau dia menebal, jadi dia sendiri sudah menebal. Sumbatan sekecil apapun akan membuat penyumbatan tadi, gitu. Jadi dia bekerjanya di pembuluh darah, gitu. Tapi begitu kita hentikan 2 tahun biasanya, itu penebalan tadi hilang. Jadi Allah masih memberikan maaf pada para Harusnya ya. perokok untuk kembali ke jalan yang benar. Nah ini ya bisa nih. Dan ini faktor resiko dari rokok ini nggak cuma jantung ya dok ya, bisa Iya, ke stroke betul. juga ya. Nah, macam ya kan sama, mekanismenya sama. Jadi penebalan pembuluh otak gitu. Jadi terjadi itu macam-macam, ke gastritis juga bisa. Karena justru menjadi penipisan lambung kita karena rokok. Itu tadi yang faktor resiko kedua ya dari yang primer. Faktor resiko ketiga adalah hipertensi. Jadi tensi yang tinggi itu hati-hati. Jangan khawatir pada hipertensi. Kalau dia diobati itu akan bukan bisa sembuh, tapi istilah kita terkontrol. Artinya tensinya kembali normal dan itu target kita, gitu. Jadi pada hipertensi memang sebagian besar meminum obat seumur hidup. Tetapi untuk beberapa orang yang bisa merubah pola hidupnya itu bisa tanpa obat. Bisa gitu. dihentikan ya. Jadi 3 tadi yang harus kita kontrol, hipertensi dan hiperlipid atau kolesterol tadi. Yang kedua, ayo mari sama-sama berhenti Bebas merokok. rokok, termasuk perokok pasif ya. Itu lebih berat itu. Terus faktor risiko sekunder sekarang. Faktor risiko sekunder obesitas. Obesitas itu kalau kita mau tahu kita obesitas atau tidak dengan mengukur lingkar perut kita. Pada wanita obesitas di atas 80 cm. Pada laki-laki di atas 90 cm. Kalau sudah lebih dari itu masuk Berarti obesitas warning. ya. Betul, berarti hati-hati nih faktor resiko terjadinya jantung. Kemudian yang kedua stres. Nah, Stres. zaman sekarang kayaknya itu yang paling banyak sih dok ya. Bener gitu. Padahal ya stres itu menurut beberapa pakar psikosomatik yang paling bisa menyelesaikan bukan obat, Tapi diri sendiri. tapi diri sendiri, betul. Dan religi. Jadi kekuatan keimanan kita tuh ternyata menjadi obat nomor 1 untuk menyelesaikan masalah psikosomatik tadi. Jadi stres juga di dalamnya, gitu. Terus kemudian kurang olahraga nih banyak ini. Aduh, Jadi kesinggung ini. harus menurut WHO kita harus berolahraga 5 kali dalam seminggu. Jadi 5 kali dalam seminggu. kalau kita ngomong saya olahraga dok, seminggu sekali hanya minggu belum mencapai itu. Dan 5 kali dalam 1 kali itu durasi berapa lama dok? Setengah jam. Setengah jam ya. Cukup kecil tapi harus rutin. Cuman yang gini, saya tuh merasa bahwa tadi kan pengubahan pola hidup. Olahraga itu sesuatu yang berat dan menurut saya sesuatu yang mewah gitu. Jadi susah untuk orang-orang sesibuk kita untuk. Padahal sebenarnya sesimpel itu buat melakukan kayak misal jalan kaki atau renang. Nah makanya saya selalu mengajarkan untuk olahraga itu dianggap aja jalan. Jadi misalnya gini, cara yang termudah,
saya pada orang Muslim, kalau dia ke masjid pada laki-laki, itu sebaiknya dengan jalan kaki di pagi hari subuh. Cari jalan yang memang membutuhkan waktu agak lama 15 menit. Kalau deket banget masjidnya, cari yang jauh. Gitu. Bukan mempersulit hidup loh ya, tapi sekali mendayung 2-30 terlampau. Dan kalau itu kita laksanakan, kita nggak merasa berat berdosa. Gitu. Saya tuh kadang gitu. Dulu saya olahraga, saya pikirnya, mosok tuh aku repot ngurusi pasien, masih sempet olahraga gitu. Tapi kalau kita lakukan itu ringan. Yang kedua gini, kalau kita harus ke mall atau ke toko, cari parkir yang jauh. Jadi jangan yang dekat. Terus yang ketiga, ini gampang ini dan harus kita lakukan. Yang ketiga adalah tinggalkan remote. Jadi remote di TV di rumah itu ternyata sangat membuat kita males, mager gitu ya. Mager, betul. Jadi harusnya tetap kita duduk, ketika merubah channel kita ke depan untuk merubah channel. Jadi intinya sih memperbanyak gerak, tapi gerakan yang tidak tergesa-gesa, tidak terbebani. Benar, gitu. Cukup jalan santai gitu. Kalau saya bilang renang itu kan olahraga mewah ya Mbak. Iya. Kayaknya susah. Kita harus pergi ke sana, tempatnya juga. Kalau yang muslimah itu kan harus yang tertutup gitu. Tapi kalau yang saya katakan tadi itu gampang. Kalau ibu-ibu mungkin kalau belanja itu kesempatan untuk, jadi jangan online. Jangan belanja online. Padahal itu yang dicari sekarang. Nah itu tadi. Terus kemudian alkohol ya. Alkohol itu faktor resiko juga. Dan yang terakhir, sebelum alkohol, kemudian DM itu juga faktor risiko, gula. Jadi kalau kita punya penyakit gula, hati-hati. Tapi jangan khawatir, jangan gini, dok saya sudah terlanjur punya sakit gula, artinya saya mesti serangan jantung. Tidak, mesti. Kalau dia terkontrol, artinya minumlah obat rutin gitu. Terus yang terakhir ini yang menjadi disalahkan terus menjadi karena pasien saya mesti ngomongnya riwayat keluarga gitu. Jadi riwayat keluarga adalah sesuatu yang nggak bisa kita ubah, kan kita nggak mau toh, kita nggak mungkin bilang saya nggak mau punya ayah ini, kan nggak bisa. Jadi ini biasanya pasien saya, dok saya punya riwayat keluarga, tapi saya jawab ini hanya satu di antara faktor resiko lain. Jadi kalau kita punya faktor keluarga tanpa kita merokok aja, artinya sudah selesai itu masalah itu. Nah gitu. Intinya sih itu kayak sebenarnya kayak warning awal gitu ya. Kalau kamu sudah punya dari faktor keluarga, berarti justru bisa lebih cepat menjaga itu agar tidak sampai kena gitu. Betul banget. Dan saya punya banyak bukti orang yang punya riwayat keluarga tapi ternyata pola hidupnya bagus. Dia menjalankan tadi, meninggalkan yang faktor risiko, ternyata sampai usia 80 tahun kemarin dicek hasil pembuluh darahnya masih tanpa sumbatan. Masya Allah. Dan ini yang paling sering nih dok, katanya sih dok, tapi enak gitu dan susah ditinggalkan, gorengan gitu, masuknya ke kolesterol tadi kan dok? Iya betul. Itu tadi salah satu bentuk pola hidup sehat. Jadi kita memang harus meninggalkan gorengan. Beberapa pakar gizi mengatakan ukurannya dulu kan, dok susah kalau dibilang mengurangi itu seperti apa gitu. Jadi gini aja, yang penting dalam sehari kita hanya makan 3 potong gorengan. Artinya kalau paginya sarapannya telur goreng, siangnya sudah ada tempe goreng, malamnya ada tahu goreng, selesai. Jadi tidak ada snack yang digoreng gitu. Padahal susah ya. Enak dok. Kita kadang makan siangnya snacknya jam 10 itu gorengan, sorenya gorengan, ya dan nggak mungkin satu iris. Lauknya, snacknya semuanya gorengan. Jadi harus dijaga itu. Gitu. Oke. Dok, ini ada beberapa pertanyaan tapi nanti kita bacakan ya, sementara kita jeda iklan terlebih dahulu. Teman-teman yang masih mau gabung bisa di 081226170777. Kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillah. Wah, lagi minum apa bro? Ini loh, saya itu minum susu CBM Etawa, susu kambing bubuk dengan gula batu loh. Emang khasiatnya apa bro? Wah, khasiatnya tentunya banyak sekali. Bisa mengatasi asma, bronkitis, batuk menahun, dan lain-lain.
Terus bisa menghilangkan pegal-pegal loh. Lah hebat toh. Dan juga bisa meningkatkan vitalitas dan imunitas tubuh. Banyak banget manfaatnya ya. Susu CBM Etawa, perpaduan susu kambing Etawa 60% dan gula batu 40%, merupakan formulasi yang tepat untuk terapi Anda. Segera konsumsi CBM Etawa, 100% garansi uang kembali jika 3 pekan tidak merasakan manfaatnya dan aman untuk penderita darah tinggi. Info produk hubungi 0857 47 26 26 25. Dapatkan di apotek terkemuka, Mitra CBM, atau di CBM 3 Pusat Madu dan Herbal Johor Sukoharjo, 50 meter selatan SMK BP 1. Susu kambing asli pasti amis. Kabar gembira, kini hadir Aflaha Store sebagai pusat hijab syar'i berkualitas di Kota Solo. Kunjungi showroom Aflaha di Jalan Puntodewo nomor 53 Ngruki Solo, Selatan Asrama Putri Pondok Ngruki. Aflaha Store menyediakan banyak pilihan model jilbab terkini, mulai dari jilbab instan kaos, jilbab kain resmi dan non-resmi berbagai ukuran. Aflaha Store juga menyediakan perlengkapan busana muslim keluarga Anda, jubah akhwat, berbagai model dan jenis kain, mukena, gamis ikhwan, baju koko, peci untuk ukuran dewasa dan anak. Dapatkan wisata belanja syar'i hanya di Aflaha Store. Untuk informasi lebih lanjut, buka Facebook dan Instagram Aflaha Hijab Export Syar'i atau hubungi 0813 2863 5656. Buka juga www.aflaha.com. Aflaha Store, pelopor jilbab instan syar'i sejak 1994. Pendengar, kabar gembira untuk Anda pecinta roti semir. Kini hadir di Kota Solo, Roselo, Roti Semir Solo. Spesialis oleh-oleh Roselo Bakery, roti semir khas Roselo Bakery dengan krim dan roti yang lembut. Siapapun yang mencicipi pasti ketagihan. Spesialis hantaran istimewa, hantaran arisan, hantaran mantenan, hantaran syukuran dan lain-lain. Tersedia sifon susu, brownies susu Roselo, aneka bolu, krumpul mini, krumpul besar, roti tawar, roti kecil. Melayani juga snack box dengan menu pilihan Anda dan harga terjangkau. Roselo Bakery beralamat di Jalan Adi Sumarmo nomor 313 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau bisa juga Anda dapatkan di beberapa outlet Pengging dan Simo Boyolali, serta outlet Temuwangi Klaten. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi telepon atau WA di nomor 0812 2975 3688 atau buka Instagramnya di @roselobakery. Jangan bilang ke Solo kalau belum bawa Roselo. شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي. Ya, kembali lagi ya di dialog spesial dan masih membahas tentang penyakit jantung, serangan jantung. Dan tentunya bagi kita untuk tahu lebih dini itu lebih baik gitu ya. Jadi semoga obrolan kali ini membawa banyak manfaat, apa yang baik bisa diterapkan gitu ya. Karena sebenarnya mudah, cuman butuh istiqomah aja. Ya, ini kita beralih ke WA ya dok ya. Ada dari Bapak Saifuddin di Bandungan. Assalamualaikum dokter. Dok, sering terasa sakit mah atau asam lambung, apa bisa jadi penyebab awal adanya sakit jantung koroner? Saat ini 1 minggu sekali periksa kontrol ke dokter jantung dan rutin minum obat dari dokter jantung. Mohon nasihat, saran dan nasihat dari dokter begitu. Terima kasih Pak Saifuddin ya. Iya, tadi. betul. Pertama, jadi sebenarnya tidak ada hubungan antara penyakit lambung dengan jantung. Oh gitu ya? Dia berdiri sendiri-sendiri gitu. Cuma memang karena gejalanya mirip,
Jadi kita nggak tahu itu yang datang duluan yang mana. Tetapi kadang dia datang bersamaan, tapi gitu. dia bukan penyebab gitu. Jadi pada penderita lambung jangan khawatir, karena pasien saya juga ketakutan. Iya. Mbak Wahyu, aduh dok, saya pengen sakit mah, saya pasti nanti terjadi sakit jantung. Enggak, dia berdiri sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih Pak Saifuddin sudah mau kontrol rutin bahkan seminggu sekali gitu. Karena sebenarnya kalau sudah mulai teratur kita bisa melakukan itu sebulan sekali pemeriksaannya. Tetapi mungkin dokter masih menyuruh kembali seminggu sekali, mungkin ada faktor yang beliau lihat gitu. Terus kemudian saya nggak tahu beliau sudah sampai ke tahap mana, tapi intinya serahkan itu ke dokter. Biasanya kalau dia dokter ahli jantung itu akan melakukan beberapa pemeriksaan, dan pemeriksaan sekarang semakin canggih Mbak. Jadi dia bisa mendeteksi adanya sumbatan dari awal, sehingga itu bisa dicegah, bisa diobati. Oh gitu. Oke, baik. Ini selanjutnya dari Ibu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau sekian lama tensi normal terus 80/110, tapi pernah sekali 150 termasuk tinggi ya dok ya. Nah tapi setelah itu kembali normal terus sampai sekarang, ya cuman sekali itu tensi tinggi. Apa termasuk jadi punya riwayat tensi tinggi? Demikian dok, mohon penjelasannya. Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih Ibu. Tidak gitu, karena yang disebut darah tinggi adalah pemeriksaan darah yang di atas normal lebih dari 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu yang sama. Jadi gini, kita habis jalan, kita tensi mesti naik. Oh gitu. Dan itu normal. Kita lagi infeksi, misalnya lagi batuk pilek, kita tensi, kita naik, itu normal. Selama itu hanya terjadi sekali. Tapi pada pasien biasanya gini, ketika pasien itu tiba ke saya, dia tensinya 150, saya akan minta dia mengulangi 2 hari lagi. Nggak harus ke saya, kemanapun gitu. Kemudian 2 hari lagi ternyata tetap tinggi, itu tanpa pengobatan. Tetap tinggi, terus kemudian saya ulangi ketiga, 3 kali dalam waktu yang sama dia tinggi, ini baru indikasi dia darah tinggi. Nah, cara pertama juga bukan obat. Yang dilakukan oleh dokter adalah mengubah pola hidupnya. Oh, jadi tidak langsung obat? Tidak, obat itu pilihan kesekian. Kalau dia bisa mengubah pola hidupnya. Tapi sayangnya ya tadi istiqomahnya ini kadang tidak semua orang punya. Iya, benar. Jadi ini kita yakinkan dia bahwa mengubah pola hidup ini sangat membantu dari darah tingginya dengan cek. Jadi kan tetap dicek. Kita lakukan perubahan pola hidup. Seminggu kemudian dia bagus, oh berarti bagus. 2 minggu gimana? Bagus, berarti sudah dengan pola hidup sepertinya dia bisa terkontrol gitu. Tapi kalau untuk kasus ibu tadi hanya sekali, menurut saya bukan. Berarti mungkin saat itu si Ibu Nani ini mungkin sedang ada infeksi atau sedang sering beraktivitas gitu ya. Betul. Kita habis jalan lari mesti naik. Dan itu suatu mekanisme jantung yang luar biasa. Jadi Allah memberikan tubuh kita ini luar biasa. Dia akan mengobati apapun yang terjadi di tubuh kita. Jadi misalnya kita jalan jauh, kita lelah, kebutuhan oksigen kita meningkat. Caranya jantung itu akan mempercepat denyutnya. Makanya kita deg-degan itu salah satu konsep bahwa dia sedang memperbaiki dirinya. Oh gitu. Terengah-engah itu juga cara kita sedang memperbaiki kestabilan tubuh. Oh gitu. Nah, resikonya saat itu kalau kita tensi akan tinggi. Tapi bagus karena dia nggak akan lama. 10 menit kemudian dia akan turun. Oh gitu. Dok, gimana dengan teknik nafas dok? Saya dulu pernah ke dokter gitu ya. Terus menyampaikan bahwa GERD tapi disertai dengan panic attack yang akhirnya ujung-ujungnya itu sesak nafas. Kalau awam pasti kan bingung bedain itu apa, entah dari jantung atau apa sesak nafasnya, tapi diajarin yang namanya kayak teknik pernafasan untuk kayak menetralisir kondisi gitu loh dok. Caranya yaitu ini secara medis kita mengajarkan untuk nafas panjang. Jadi keluarkan nafas, kemudian kita tarik nafas lagi panjang, kita keluarkan lagi panjang. Kalau untuk kita mungkin yang muslim itu menambahkan dengan mengingat zikir Allah gitu ya. Jadi sebut nama Allah, kemudian kita tarik nafas, kita keluarkan dengan menyebut lagi nama dia. Oh gitu. Tetapi ini terbukti. Jadi walaupun ini dari segi agama, tetapi ini terbukti. Ada satu penelitian
yang mengatakan. Ini dari orang luar ya, berarti mengatakan bahwa ketika kita menyebut nama kekasih kita, kekasih dalam tanda kutip ya. Kalau kita kekasihnya Allah berarti kita sebut nama Allah. Itu disebut dalam 30 kali. Tapi yang menyebut bukan lisan, tetapi hati. Angka ke-34. Jadi hitungan ke-34 itu keluar suatu hormon yang menenangkan. Ya, kalau di Islam mungkin dengan zikir ya, karena kan ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Itu luar biasa, sudah ada penelitiannya gitu. Jadi intinya sebut nama orang yang kita cintai ya, mungkin kalau kita sih Allah ya, tetapi mungkin orang lain dengan cara ibunya, menyebut nama ibunya, walaupun dia sudah meninggal. Tetapi pada hitungan ke-34 hormon tadi akan menenangkan kita, dan itu yang kita lakukan untuk menenangkan beberapa orang yang panic attack. Gitu. Iya, karena kan ketika itu tadi ya, balik ke orang yang mudah panik atau psikosomatis, pasti serangan pertama entah itu sakit apapun itu kayak shock gitu ya. Nah itu berarti bisa untuk menenangkan, menetralisir, bahkan mungkin menghilangkan rasa sakit gitu ya. Betul banget Inci. Karena tadi yang saya katakan hormon yang keluar adalah hormon epinefrin gitu, jadi hormon kegembiraan. Itu yang bisa mengeluarkan hormon penghilang sakit gitu. Jadi salah satu fungsi hormon itu menghilangkan sakit gitu. Jadi mungkin bisa ya, nggak usah nunggu sakit, itu sering dilatih setiap hari. Tanpa sakit pun bisa karena kan kalau kita sering bayi ya, insya Allah tuh jadi jarang sakit. Iya, oke, kita lanjut pertanyaan lagi nih dari Ibu Rina di Mojosongo. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kalau nyeri sengkring sebelah kanan itu apa ya dok? Itu sering terjadi setahun ini begitu, sengkring gitu dok. Ini Bu Rina ya tadi ya. Terima kasih Bu Rina pertanyaannya. Tadi yang saya katakan pertama kuncinya bahwa jantung itu di kiri. Jadi ketika dia di kanan sih mungkin insya Allah bukan jantung. Apalagi dia sakitnya panjang gitu. Karena kalau jantung itu cepet sakit sekali. Hanya dalam waktu pendek gitu. Tetapi kalau ini sudah setahun artinya insya Allah bukan jantung dulu lah. Yang mungkin walaupun saya tidak memeriksa dan banyak terjadi adalah penyakit otot. Coba ibu ingat-ingat pernah tidak mengambil sesuatu, membawa beban dengan posisi yang salah gitu. Misalnya kita dari berdiri, tas kita atau sesuatu jatuh itu kita langsung ambil. Biasanya otot di daerah dada itu akan ruptur gitu, dan itu nyeri, sengkring tadi. Tetapi harusnya kita jongkok dulu, baru kita ambil benda itu. Jadi agar dia tidak langsung mengikuti gravitasi gitu. Jadi mungkin insya Allah Bu Rina itu penyakit otot gitu. Gitu ya, bisa jadi atau mungkin aktivitas berlebih dengan bagian tubuh kanan. Tapi paling tetap diperiksakan. Jadi ketika tahu hasilnya, tahu terapinya gitu. Nggak mesti dari obat loh Bu Rina ya. Oke. Sekarang ada lagi dari Bapak Saifuddin tadi menyambung ini dok. Dokter minta tambahan nasihat ini selama terapi jantung ini, makanan apa yang bagus dan sehat dan makanan apa yang harus dihindari gitu. Jadi untuk yang bagus adalah yang tinggi serat Pak Saifuddin. Buah dan sayur sangat dianjurkan karena selain dia tinggi serat, dia juga kaya antioksidan gitu. Karena itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mematikan racun-racun dalam tubuh kita. Terus kemudian hindari makanan yang berlemak. Tadi yang sudah disebutkan Mbak Wahyu tadi, itu apa namanya? Makanan itu makanan kearifan lokal itu dok. Gorengan itu dikurangi, bukan ditinggalkan, tapi dikurangi. Terus mulailah makan dengan gizi yang baik gitu. Jadi artinya proteinnya cukup tinggi, tetapi dengan kandungan karbohidrat yang rendah. Kemudian kurangi juga penggunaan garam dan gula. Garam pun juga tidak boleh berlebihan ya dok. Tidak boleh karena garam kan salah satunya meningkatkan tensi kita. Gula dari DM tadi dia akan masuk ke lemak tadi juga. Jadi timbunan dari sisa-sisa gula yang tidak kita pakai akan menimbun gitu. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat ya Bapak ya. Tapi intinya sebenarnya masih boleh kok ya. Gorengan masih boleh kan tadi dokter dikurangin. Jadi sebenarnya lebih kayak ke konsep Islam sih, tidak boleh berlebih-lebihan. Betul.
ternyata sedikit tapi luar biasa Iya. ya, apa yang Rasul ajarkan ke kita gitu. Oke, ini ada lagi dari Bunda Ahyar Baru begitu. Assalamualaikum Dok, mohon penjelasannya. Bagaimana kalau sesekali muncul rasa nyeri di dada bagian atas sebelah kiri, kemudian terjadi pada ujung-ujung jari tangan sebelah kanan. Jadi yang nyeri dada sebelah kiri, tapi terjadi pada ujung-ujung jari tangan sebelah kanan dan kondisi terasa tebal di ujung jari itu lebih sering begitu. Kalau menurut saya apalagi itu sudah lama, yang penting ini bukan serangan jantung gitu. Karena kalau serangan jantung tadi saya katakan cepet banget dan dia cepat hilang juga sebenarnya. Kalau ini lebih ke sesuatu yang menjadi beban tadi di sebelah kiri. Jadi tadi misalnya aktivitas yang berlebihan atau gitu. Posisi yang salah ketika mengambil sesuatu, dan ketika yang tangan kanan itu kalau menurut saya mungkin tidak ada hubungannya dengan yang sebelah kiri. Beda ketika kita misalnya mengatakan, dok saya kesemutan di wajah sebelah kiri, tapi tangannya di sebelah kanan, itu betul. Itu satu penyebab gitu. Karena gitu. saraf memang menyeberang. Tapi kalau untuk dada tidak. Kalau dia sebelah kiri harusnya sebelah kiri juga gitu. Jadi mungkin yang sebelah kanan tadi lain penyebab, tapi datang bersamaan. Gitu. Diperiksakan ya Ibu ya. Jadi kita nggak boleh ngepas-ngepasin sendiri. Bener. Jadi diperiksakan lebih pas karena ini masalah besar ya. Ya baik. Lagi Dok, ini pertanyaannya ya. Dulu sering ada rasa was-was nggak enak gitu, padahal nggak mikir apa-apa juga, nggak ada masalah Dok. Itu apa ya Dok? Bagaimana solusi jika timbul lagi? Kayaknya psikosomatis nih Dok. Betul. Kayaknya jangan sudah lebih ahli. Iya, karena ngalamin. Betul, ini gejala psikosomatis seperti itu. Jadi kita nggak tahu sebabnya, tapi tiba-tiba perasaan tidak enak. Terus itu menyerang beberapa sampai terjadi sakit. Penyakit yang paling banyak biasanya di lambung, memang GERD tadi. Itu adalah psikosomatik. Dan jadi itu sepertinya bukan penyakit, tapi tetap boleh kita periksakan. Tetapi yang penting adalah diri sendiri tadi. Menjaga kesehatan mental ya Dok. Betul. Caranya ya itu, sampai sekarang juga pengobatan di psikosomatik masih dilakukan. Jadi ada mendekatkan dia kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Itu luar biasa, menjadi terapi yang mujarab bagi semua orang. Dok, masih ada pertanyaan, saya bacakan ya Dok ya. Masya Allah nih. Banyak nih, mumpung karena dokter udah diangan-angan dari dulu-dulu nih. Ya, Assalamualaikum Dok, apakah sakit di dada seperti kram itu juga termasuk gejala penyakit jantung? Enggak dijelaskan kanan atau kirinya. Itu ya, jadi tidak selalu sih. Kalau jantung itu pertama nyerinya itu harus di dada kiri gitu. Walaupun nanti dia menjalar, kemudian menjadi kayak kesemutan ya. Tadi kan apa? Kesemutan? Enggak, kram aja. Oh, kram. Kram itu lebih ke kekurangan elektrolit sebenarnya penyebabnya. Jadi itu bisa terjadi di mana-mana. Bahkan yang paling banyak pada ibu hamil ya. Itu karena adanya gangguan elektrolit. Atau biasanya pada seseorang yang keluar elektrolitnya banyak. Jadi misalnya pada olahragawan, atau kita habis panas terus kemudian kita keringatan, itu juga kan saat keringat itu mengandung elektrolit. Tiba-tiba kita pada saat itu kekurangan elektrolit, biasanya kram. Oh gitu. Jadi lebih ke itu. Jarang dia disebabkan oleh jantung. Walaupun pada beberapa kasus masih ada. Jadi jantung dulu, jadi nyeri dulu di dada kiri, kemudian ada kram, tapi jarang terjadi. Iya kan tadi dokter menyampaikan ya bahwa yang namanya jantung itu dia cepat, kalau misalnya ada serangan itu cepat. Nah itu sebenarnya ada kayak sinyal-sinyal jangka panjang atau enggak? Karena kan tadi disampaikan juga bahwa nyeri di dada entah kanan entah kiri itu juga belum tentu jantung juga. Betul. Kan? Kalau nyeri itu nyeri sekali, nyeri luar biasa. Kita dengan duduk tidak bertambah enak. Jadi semakin nyeri. Jadi misalnya kita lagi jalan lah, atau biasanya serangan jantung itu terjadi di pagi Mbak, 10 sampai 14 karena saat itu hormon adrenalin kita paling tinggi. Terus pada olahragawan, jadi biasanya kemarin tuh teman dokter ada yang meninggal saat dia olahraga sepak bola gitu. Jadi saat adrenalinnya meningkat gitu, itu nyeri sekali.
Jadi kita taunya itu nyerinya tuh nyeri luar biasa. Bukan nyeri yang hilang timbul Iya, gitu ya. nyeri yang luar biasa. Kemudian kalau pada penyakit lain tuh kita pijet enak, kalau ini semakin nyeri, semakin nyeri gitu. Itu bedanya yang khas. Dan biasanya orang tidak tahan menderita sakitnya tadi gitu. Karena nyerinya luar biasa. Jadi kalau kita nyeri terus kita pijet enak, itu mungkin lebih ke otot gitu ya Mbak Andika. Ya udah nggak usah dibayangin ya, kita Jangan fokus, dibayangin. kita fokus pada bagaimana pencegahannya saja Betul, ya. betul. Apalagi ibu-ibu yang psikosomatis, biasanya banyak ibu rumah tangga yang seperti ini. Jangan ya, kita bayangkan bagaimana pencegahannya saja. Oke Dok, ini sudah hampir jam 11, mungkin Dok bisa ditutup dengan bagaimana apa yang dilakukan dokter pertama kali jika terjadi serangan jantung pada pasiennya gitu. Oh iya, jadi ini perlu saya jelaskan gini, karena kita biasanya pasien itu kalau ke rumah sakit itu dikasih pengobatan tuh beberapa menolak karena tidak tahu gunanya pengobatan itu apa. Jadi biasanya kalau serangan itu terjadi di seseorang, kemudian dia ke dokter, itu pertama yang dilakukan adalah menghilangkan nyerinya. Karena semakin nyeri, semakin orang ini tidak terkontrol gitu, semakin jantungnya beban. Jadi dokter akan memberikan obat penghilang nyeri yang dosisnya itu luar biasa. Dulu sepertinya saya diberikan 3 atau 4 tablet sekaligus. Jadi jangan menawar kalau dokter memberikan dikit. Sudah terukur ya, sudah terukur. Memang harus cepat nyerinya gitu. Beberapa harus pakai morfin bahkan. Tetapi itu kalau sudah parah ya. Tapi kalau baru awal tuh biasanya akan memberikan obat penghilang nyeri. Kemudian dokter akan memberikan, jadi istilahnya itu menyiram sumbatan tadi agar dia hilang segera. Kayak misalnya ada sumbatan di saluran gitu, kita siram pakai air betul, gitu. Kita siram gitu. Jadi siramnya itu kan harus cepat gitu ya. Harus cepat dan harus keras yang untuk menyiram. Itu dengan metode infus, jadi diinfus. Nah, memang metode itu ada efek sampingnya, sehingga dokter akan menawarkan dulu. Tapi menurut saya terima itu juga, karena efek sampingnya kecil gitu. Terus yang ketiga kateterisasi, ini sudah mulai marak dilakukan. Kateterisasi bukan operasi, jadi dia non invasif, memasukkan selang dari tubuh kita, kemudian sampai ke jantung. Ketika ketemu sumbatan, dia akan menembakkan untuk dipasang ring. Untuk dipasang kayak jala. Masukin lewat apa itu Dok? Mulut? Enggak, maksudnya lewat tangan atau paha. Enggak sakit gitu. Saya lakukan itu kemarin juga, tetapi tanpa rasa sakit. Jadi hanya dibius di tangan. Alat itu masuk dalam tubuh kita, kita tetap sadar tanpa rasa sakit. Kemudian dia masuk, kita melihat videonya gitu. Dikasih tahu, Dok, ini jantung kiri Dok. Ini sumbatannya di sini Dok gitu. Kemudian ketika dapat sumbatan itu, dia akan bilang, kami akan masukkan ring Dok. Ditembakkanlah ring sehingga dia akan plaknya tadi akan menepi dan pasien langsung merasakan gitu nyaman banget, dan biasanya kualitas hidupnya akan meningkat. Yang terakhir, kalau itu tidak bisa dilakukan atau sumbatannya di beberapa tempat, yang namanya bypass. Tapi semoga ini tidak. Operasi bypass tadi adalah operasi jantung dengan bedah gitu, jadi itu baru operasi. Tetapi kalau yang tadi kateterisasi sadar, jadi nyaman banget dilakukan gitu, tidak sakit insya Allah. Iya Dok, oke siap begitu ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Jadi insight-nya di sini itu jangan ketakutan karena cerita-cerita tadi. Dokter sudah mengalami sendiri dan dokter memberikan sharing tadi kepada kita semua, men-sharingkan ke kita semua biar kita bisa mencegah daripada kita mengobati. Tapi kalau suatu kejadian yang kita tidak inginkan itu terjadi, kita tahu apa yang harus kita lakukan pertama kali gitu Dok. Oke, satu kali lagi Dok, satu kali lagi. Aduh, ini nggak mau selesai nih. Ini mitos apa fakta nih Dok? Kalau minyak zaitun itu baik untuk jantung? Betul. Jadi dia termasuk lemak yang tidak jenuh gitu. Jadi bagus. Dia akan mengurai tadi. Jadi kayak HDL lah gitu. Jadi dia akan membawa lemak tadi ke membuangnya kolesterol tadi. Cuman satu hal, saya melihat bahwa kenapa beberapa orang saya sudah menggoreng dengan minyak zaitun Dok, tetapi kenapa kolesterol saya masih tinggi? Cara pembuatannya. Jadi kalau kita masak yang ditumis, itu yang orang lakukan adalah menyiram minyak zaitun dan sayurnya dimasukkan digoreng. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi dia tidak boleh di atas kompor, tetapi kita masak dulu tanpa minyak. Sayurnya tadi. Ketika dia di piring baru disiram
minyak Oh, zaitun. jadi minyak zaitun tidak boleh dipanaskan Betul, gitu. Oh, betul. iya. Tapi kalau yang ada diminum langsung kayak virgin oil Oh, kayak boleh, gitu. boleh. Dia memang seperti itu tadi. Dia mengikat. Jadi mengikat kolesterol yang tidak baik dan membuangnya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Kita jadi tahu dong mana yang bisa dikonsumsi dengan baik. Oke, Dok, ada closing statement untuk para pendengar yang saat ini luar biasa kayaknya lagi mendengarkan dokter nih. Oke, terima kasih. Bagi saya bahwa serangan jantung itu memang pembunuh pertama tadi yang seperti dikatakan Mbak Andika. Tetapi jangan khawatir karena dia bisa dicegah dan bisa diobati. Jadi saya saat ini menerangkan ini dalam rangka berharap bahwa angka kematian terbesar tadi bisa digeser. Jadi jantung tidak lagi menyebab kematian. Pertama dengan cara edukasi. Iya. Dan edukasi ini saya berharap bisa menurunkan angka kematian karena jantung tadi. Masya Allah. Gitu Mbak Andika. Gitu Terima ya. kasih. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Andika Alia dan juga Dr. Najibah mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.